Shadow Go. Subscribe, like, comment, share. Saat ini kita lanjut perjalanan di Jepang. Kita saat ini mau menuju ke Takayama Old Town. Nah, untuk menuju ke Takayama Old Town kita melewati pedesaan seperti ini. Nah, ini pedesaannya Jepang seperti ini, tertata rapi banget ya. Rumah-rumah tradisionalnya benar-benar tradisional. Nah, ini ada beberapa bangunan yang sudah modern, tapi tidak banyak kita jumpai ya di arah menuju Takayama, karena sebagian besar bangunannya masih tradisional. Nah, ini kita sudah sampai ke Takayama City Town. Kalinya benar-benar bersih, nggak ada sampah. Dan ini kita melihat di bawah malah juga dipakai untuk memelihara ikan koi itu. Ada bebek, ada ikan koi, koinya seger-seger lagi itu di bawah. Kita melihat dulu coba yang di pinggir jalan raya ini, toko-toko ada apa aja sih. Nah, ternyata di sini sepanjang jalan ada toko-toko pernak-pernik. Tetapi ada juga sih yang jualan makanan di sini. Itu kita melihat ada anak-anak sekolah Jepang yang pakai baju putih dan naik sepeda. Patut dicontoh benar bahwa mereka sangat tertib, khususnya dalam berlalu lintas. Nah, ini juga kita melihat kotanya begitu tertata rapi, bersih, tidak ada sampah di pinggir jalan juga. Tetapi kalau kita mencari tempat sampah di sudut-sudut kota agak susah memang. Di sini jarang tempat sampah, tetapi bisa bersih kotanya. Di seberang jalan itu ada jinrikisha. Jinrikisha itu adalah becak yang ditarik oleh tenaga orang. Kita sudah masuk ke Takayama Old Town. Ini banyak gang-gang kecil dan kita bisa jalan-jalan sepanjang jalan ini, dan banyak banget yang berjualan makanan. Cuman yang di sini sangat terkenal adalah Hida beef, yaitu daging sapi Hida. Nah, atau juga ada yang lebih terkenal lagi yaitu tauco kalau di sini. Jadi teman-teman yang pada mau ke Takayama Old Town ini rekomendasi untuk mencoba Hida beef dan tauco. Takayama Old Town sendiri sangat mempertahankan budaya dan arsitektur bangunan. Berbeda dengan kota-kota besar lain di Jepang seperti Osaka. Kalau kita ke Osaka itu tidak ada lagi kita melihat bangunan-bangunan atau budaya dengan arsitektur kuno ya. Nah, tetapi kalau di sini kita melihat benar-benar sangat dijaga kelestariannya. Inilah salah satu yang menjadikan Takayama Old Town menjadi destinasi wisata yang digemari oleh turis-turis mancanegara. Kalau kita lihat bangunannya di sini hampir berseragam ya. Jadi warna-warnanya didominasi dengan warna coklat. Informasinya bangunan-bangunan di sini terbuat dari kayu cemara. Dan kalau kita lihat jendelanya berkisi-kisi serta langit-langit yang rendah yang membuatnya menjadi sangat ikonik di kota ini. Rata-rata bangunan di sini berusia lebih dari 300 tahun, tetapi masih banyak yang beroperasi sebagai restoran, toko souvenir, maupun pabrik sake. Nah, ini salah satu yang kita lihat adalah ketertiban orang yang naik sepeda. Pada saat sepeda ini melewati banyak orang, dia tidak terus mengayuh tetapi dituntun sampai nanti daerahnya sepi baru dia kayuh lagi sepedanya. Patut dicontoh ya ketertiban di sini. Kita juga melihat banyak banget wisatawan mancanegara dari Eropa di sini ya. Jadi bukan hanya wisatawan dari Asia yang datang, tetapi juga banyak dari mancanegara lainnya.
Ini banyak orang mengantri untuk membeli makanan di restoran-restoran yang ada di sini. Kita lanjut lagi ya, kita jalan, coba kita lihat dalam lagi ada apa sih di sini. Selama jalan-jalan di Takayama Old Town ini, teman-teman gak usah khawatir aus ataupun lapar, karena di sepanjang jalan ini banyak banget orang yang menjajakan minuman dan makanan. Harganya juga ya masih terjangkau lah. Untuk jenis makanannya sendiri macam-macam, ada makanan tradisional dan juga ada makanan modern, tinggal pilih. Kita sekarang melewati toko-toko yang menjual pernak-pernik khas Jepang. Kalau ini adalah toko yang khusus menjual barang-barang khas Jepang dengan bahan dasar kayu. Pokoknya jalan-jalan di sini mata kita dimanjakan banget. Yang penting jangan sampai lapar mata ya. Selain nanti kita juga repot untuk membawa pernak-pernik, apalagi kalau pernak-perniknya berat. Nah, ini kita coba melihat lagi ke gang yang sebelah-sebelahnya. Apakah sama dengan yang di gang sebelumnya? Ada makanan menarik banget ini di sini. Tuh kan, mulai lapar mata. Pengen beli aja ini. Lanjut lagi ya, kita jalan kaki lagi. Jadi di sini jalan-jalannya ya kita pakai jalan kaki sambil berolahraga. Nah, sebelah sini adalah sebenarnya ada pasar tradisional yang menjual sayuran dan buah-buahan. Nah, ini kalau ciri khas di sini misalnya terong itu yang diplastikin, bentuk dan ukurannya itu seragam. Unik kan? Pasar di sini buka mulai jam 6 pagi tetapi hanya sampai jam 12 siang. Jadi karena kita kesini sudah rada siang, maka sebagian pasar tradisionalnya sudah pada tutup. Yang masih buka adalah toko-toko yang ada di bangunan-bangunan permanen. Ada kedai minuman yang banyak digemari oleh anak-anak sekolah Jepang sampai mengantri begini. Ternyata ini adalah kedai minuman seperti yang ada di Indonesia juga. Harganya nggak terlalu mahal, rata-rata sih 20-30 ribuan kalau dirupiahkan. Yuk kita sekarang masuk ke toko souvenir yang lumayan besar di sini. Di toko ini teman-teman bisa menjumpai beberapa jenis pernak-pernik yang bisa dipakai untuk oleh-oleh seperti yang ini. Ini adalah sumpit tradisional Jepang, tetapi bentuknya unik-unik banget ini. Lucu-lucu lagi bentuknya. Dijamin kalau kita beliin teman-teman untuk oleh-oleh dengan benda-benda yang unik dari Jepang seperti ini, pasti teman-teman akan senang deh. Ini juga ada piring atau keramik dalam berbagai model ya. Ada mug, ada piring, dan ini berbagai macam jenis sumpit juga ada di sini. Macam-macam, ada yang panjang banget dari sumpitnya. Kalau di sini area khusus makanan-makanan khas Jepang, cocok banget untuk dipakai oleh-oleh buat teman-teman dan keluarga kita. Ada sake juga tuh di situ. Ada boneka ninja juga, ada yang gede, ada yang kecil. Ada jamur juga dengan berbagai macam jenis ini. Ada kipas tradisional Jepang, dan ini boneka kayu Jepang
Kalau dilihat kemarin boneka ini bahannya adalah dari kayu ternyata. Nah, kipasnya dengan berbagai macam ukuran dan berbagai macam jenis. Ada dijual samurai juga di sini. Harganya rata-rata sekitar 22.500-an yen, atau kalau dirupiahkan sekitar 2,5 juta rupiah untuk satu samurai. Ini di sini juga ada dijual banyak banget model Sharubobo. Sharubobo ini adalah boneka tanpa wajah yang merupakan boneka maskot dari kota Takayama. Bercerita sedikit ya tentang boneka Sharubobo. Sharubobo adalah jimat berbentuk boneka manusia yang umumnya berwarna merah dan tidak memiliki wajah. Menurut tradisi, Sharubobo dibuat oleh para nenek untuk cucu-cucunya mereka sebagai mainan boneka. Boneka ini juga dipercaya sebagai jimat keberuntungan supaya mereka mendapatkan jodoh yang baik, mendapatkan pernikahan yang langgeng, mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tua, dan berbagai macam hal baik lainnya. Ini kita mendapati banyak banget keramik-keramik dengan berbagai macam jenis. Ada tas juga dan harganya pokoknya di sini pernak-perniknya murah-murah deh. Kalau ini ATTN, aku tak tahu namanya. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Komen ya. Di deretan toko-toko makanan di pinggir jalan kita melihat ada orang ngantri makanan. Nah, biasanya kalau tempat makan ada yang mengantri, apalagi yang mengantri adalah warga lokal Jepang, pasti biasanya enak. Makanya kita penasaran nih, kita juga ikut ngantri di sini. Tuh, ngantri kan, budayain ngantri ya. Nah, ini sambil ngantri makanan, kita coba melihat situasi kotanya ya. Kotanya benar-benar sangat bersih, tetapi jangan berharap bisa menemukan tempat sampah dengan mudah di kota ini. Ikut ngantri dan akhirnya dapat giliran juga buat makan dan minum di sini. Makanannya di sini berupa ramen, tapi enak banget beneran makanannya. Selesai makan siang, kita lanjut lagi menelusuri gang-gang yang lain yang ada di Takayama Old Town. Kebetulan sudah siang, jadi jalanan udah mulai sepi. Kalau kondisi sepi seperti ini, kita lagi jalan-jalan di Jepang, Takayama Old Town. Akhirnya kita sudah dulu ya jalan-jalan di Takayama Old Town, dan kita akan lanjut lagi berjalan-jalan di tempat lain yang lebih seru dan asik. Sampai jumpa.